Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pecahan, ya. Ini pelajaran bab pertama untuk mata pelajaran matematika. Oke, langsung aja. Oke, pengertian pecahan, ya. Sebelum Bapak jelaskan apa arti dari pecahan, ya, perhatikan dulu gambar berikut, ya. Nah, di sini ada gambar 4 buah kotak, kemudian satu kotak diberi warna merah. Jadi, satu kotak yang diberi warna merah dari 4 kotak secara keseluruhan. Dalam matematika, ini bisa ditulis 1 garis datar 4, ya, atau dibaca 1/4, ya. Jadi satu bagian yang berwarna merah dari 4 keseluruhan, atau ditulis 1/4. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita artikan bahwa pecahan diartikan bagian dari keseluruhan. Ya, sekali lagi, pecahan diartikan bagian dari keseluruhan. Satu kotak berwarna merah dari 4 kotak secara keseluruhan. Atau ditulis 1/4. Nah, 1, ya, ini disebut pembilang. Atau bagian atas disebut pembilang. Kemudian bagian bawah disebut penyebut. Jadi 1 atau bagian atas disebut pembilang, kemudian 4 bagian bawah disebut penyebut. Oke, jadi yang harus diingat adalah bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah disebut penyebut. Ya, oke, mudah-mudahan kalian bisa paham pengertian pecahan, ya. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Oke, untuk memperjelas pengertian pecahan, perhatikan gambar berikut, ya. Nah, di sini ada 3 buah kotak, ya. Kotak yang pertama kita bagi menjadi 2. Kemudian kotak yang kedua kita bagi menjadi 4 bagian. Dan kotak yang ketiga kita bagi menjadi 6 bagian. Ya. Nah, untuk kotak yang pertama, kita bisa tulis pecahannya, yaitu 1/2. Artinya, satu kotak yang berwarna hijau dari 2 kotak secara keseluruhan. Untuk kotak yang kedua, kita bisa tulis pecahannya, yaitu 2/4. Ya. Artinya, 2 kotak yang diberi warna hijau dari 4 kotak secara keseluruhan. Ya. Kemudian, kotak yang ketiga bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 3/6. Artinya, 3 kotak yang diberi warna hijau dari 6 kotak secara keseluruhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ketiga kotak ini ukurannya sama besar. Ya, sekali lagi, ketiga kotak ini ukurannya sama besar. Namun, pembagian di dalamnya yang berbeda. Kotak 1 dibagi 2, kotak 2 dibagi 4, dan kotak 3 dibagi 6. Ya, tapi ketiga kotak ini memiliki ukuran yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Jadi, bisa dikatakan 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai pula dengan 3/6. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ya, ketiga kotak ini memiliki ukuran yang sama, namun pembagian di dalamnya yang berbeda-beda. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa kotak ini memiliki bentuk yang berbeda, ya, tapi mempunyai nilai yang sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak, ya. Untuk memahami tentang pecahan senilai,
kita lanjut aja bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, kita harus paham dulu rumusnya, ya. Rumusnya adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, ya. Jadi untuk menentukan pecahan senilai, maka pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Artinya, kalau pembilang kita kali dengan 2, maka penyebut juga kita kali dengan 2, ya. Kalau pembilang dikali dengan 2, kemudian penyebut dikali dengan 3, maka itu salah, ya. Jadi pembilang dikali dengan 2, maka penyebut juga dikali dengan 2. Nah, itu maksudnya dari rumus, yaitu pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Oke, contoh soalnya langsung aja, yaitu berapakah pecahan yang senilai dengan 2/6 dan berapakah pecahan yang senilai dengan 3/4. Oke, kita kembali dulu ke rumus, ya. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Kita di sini ambil perkaliannya yaitu 2. Jadi, kalau kita ambil perkalian 2, maka pembilangnya kita kali dengan 2 dan penyebutnya juga kita kali dengan 2. Jadi, 2 dikali dengan 2, 6 dikali dengan 2. Ya. Oke, jadi ini maksudnya pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 2 dikali dengan 2, 6 juga dikali dengan 2. Hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 2/6 ini senilai dengan 4/12. Apakah perkaliannya hanya dengan 2 saja? Apakah boleh dengan 3, 4, 5, dan seterusnya? Perkaliannya boleh berapa aja, yang penting penyebut dan pembilang dikali dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kita ambil perkalian 3, maka penyebut kita kali 3 dan pembilang kita kali juga dengan 3. Ya. Nah, untuk contoh yang kedua, kita ambil perkaliannya yaitu 3. Ya. Jadi 3 kita kali dengan 3, maka 4 kita kali juga dengan 3. Maka hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 3/4 ini sama dengan 9/12 atau 3/4 senilai dengan 9/12. Jadi rumus yang harus diingat adalah berapapun angka yang kita kalikan, ya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah cara menentukan pecahan senilai jika soalnya seperti berikut, ya. Nah, soalnya seperti apa? Kita perhatikan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, 2/6 sama dengan titik-titik per 12. Kemudian soal yang kedua, 3/4 sama dengan 9 per titik-titik. Jadi soalnya ini, untuk soal yang pertama, di sini penyebutnya sudah ada yaitu 12. Tinggal mencari pembilangnya. Nah, untuk soal yang kedua, pembilangnya sudah ada yaitu 9. Tinggal menentukan penyebutnya. Bapak ingatkan sekali lagi, angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Oke, rumusnya adalah, ya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Nah, untuk soal pertama ini, penyebutnya sudah ada. Tinggal kita cari perkalian berapa, 6 dikali berapa yang hasilnya 12. Ya. Oke. Hasilnya jawabannya adalah 6 dikali 2. Ya, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi kita sudah dapat bilangan perkaliannya, ya, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, karena penyebutnya dikali dengan 2, maka pembilang juga harus dikali dengan 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12, dan 2 dikali 2 sama dengan
4. Jadi, kita sudah dapat pembilangnya yaitu 4. Nah, 2/6 ini sama dengan senilai dengan 4/12. Ya. Oke, untuk soal yang kedua, berapakah pecahan yang senilai dengan 3/4? Ya, 3/4 senilai dengan 9 per titik-titik. Jadi yang kita cari adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya. Nah, kita tentukan dulu. Ya, perkalian 3, berapakah yang menghasilkan angka 9? Jadi, 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Yaitu 3 dikali 3. Hasilnya sama dengan 9. Jadi, kita sudah dapat perkaliannya ya. Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka 4 juga harus dikali dengan 3. Jadi, dikalikan dengan bilangan yang sama. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ya, jadi di sini kita isi dengan 12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Ya. Nah, inti dari soal yang seperti ini modelnya adalah ya, kita tinggal mencari angka perkaliannya dari soal yang sudah ada jawabannya. 6 dan 12. 6 dikali berapa sama dengan 12. Kita dapatkan perkaliannya adalah 2. Nah, di bawah dikali dengan 2, penyebut dikali dengan 2, maka pembilang juga dikali dengan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana menyederhanakan pecahan.